Halo guys, welcome back to One Channel JMS. Buat kalian yang pertama kali ngeklik video YouTube channel gua, kita adalah Jakarta Motorsport. IG-nya gua cantumkan di bawah, IG Jakarta Motorsport. Kita adalah pedagang motor second yang berkualitas, yang menjamin garansi berupa kilometer reset, bekas crash atau fatal accident. Itu kita bisa balikin 100% full tanpa potongan. Oke, buat kalian pertama kali nonton, enjoy videonya karena gua akan membahas komparasi bagaimana sih kalau kalian punya Giat 1000 Sugumi atau Giat 900 ya. Giat 1000 Sugumi ini gimana dari pertama harga belinya, yaitu tenaganya, posisi ridingnya, dan yang terakhir harga jualnya. Oke. Nah, ini adalah Giat 1000 Sugumi, sudah full karbon. Ini nicknya tahun berapa, Liv, tau gak? 15 ya, 14-15. Ini nick 14, pemakaian 15. Bodinya sudah berupa udah dipasangin karbon, lalu kalipernya juga udah diganti dengan Brembo, dan knalpotnya menggunakan SC Project Double. Silencernya tidak lupa dia menggunakan silencer dari titanium. Nggak enak rasanya kalau ngejelasin moge, pasti nggak dengerin suaranya tuh ada yang kurang ya. Gua kasih dengerin suaranya. Oke, gue matiin dulu. Nah, kalian bisa lihat juga di sini. Ini knalpotnya SC Project. Lalu di sini juga ada tambahan untuk engine guard. Ini juga engine guard. Lalu di sini ada frame slider untuk mengantisipasi kalau kalian tumbang atau peribahasa di anak motor itu adalah jatuh bego. Ya, tapi kalau seandainya crashnya fatal ya tetap aja bisa kena kemana-mana yang lain. Ini hanya meminimalisir ketika kalian jatuh bego atau jatuh di kecepatan ya nggak gitu cepat, 20 km per jam, 30 km per jam masih oke. Nah, terus gimana dari harganya? Sugumi itu harganya itu yang gue ikutin dari 4 tahun lalu gue dagang, ini fluktuatif banget. Artinya bisa kadang-kadang dibeli terus harganya naik melambung gila-gilaan, bisa juga stagnan, bisa juga kadang-kadang dia turun. Ini unit ready di Jakarta Motorsport BSD. Nanti alamatnya gue cantumkan di deskripsi, atau kalian mau lihat Instagram gue akan cantumkan juga di sini. Nah, unit ini cuma dijual di harga 309 juta dengan kondisi seperti ini ya. Ada Brembo-nya, lalu ada knalpot SC Project-nya. Untuk kilometernya sendiri dia berjalan di 17.000 ongoing, kadang-kadang dipakai panasin, tapi nggak bakal banyak, namanya paling 1-2 kilo atau 3 kilo lah. Nah, ini juga ada modifikasi dari Brembo RC19, lalu koplingnya juga menggunakan Akosato. Oke, unit ini 309 juta. Nah guys, buat kalian yang penasaran nih beli moge sebenarnya untung apa enggak, gini, kalau kita bicara barang hobi kita nggak bisa ngomong istilah untung kecuali kalian pedagang kayak gua. Pasti jujur aja, to be honest, pasti gue nyari untung. Tapi kalau kalian untuk pakai, rugi sedikit atau istilah yang digunakan adalah kadang-kadang uang parkir, itu udah sangat-sangat worth it. Kenapa? Karena motor ini biasanya nggak akan turun jauh banget. Misalnya kayak kalian beli mobil baru gitu ya, 1 tahun 2 tahun pakai, harganya bisa turun sekitar 50-100 juta misalnya ya, apalagi mobil-mobil dari Eropa. Oke? Nah, tapi motor tidak demikian, terutama apalagi big bike seperti ini. Giat 900 pun sama. Nah, sekarang gue akan bicara dari sisi posisi riding. Gimana sih? Gue coba dudukin aja karena nggak mungkin gue bawa naik motornya, kameranya juga ngikutin, nggak bisa ngikutin. Kalau mobil kan bisa, tinggal pasang GoPro gitu ya. Nah, jadi posisi ridingnya Giat 1000 Sugumi ini, jujur, ini naked, tapi posisi ridingnya itu sport. Hanya aja dia nggak ada fairing aja sih. Lebih menunduk, dia beda sama motor-motor yang benar-benar khususkan untuk adventure yang memang stangnya tinggi. Dia cukup nunduk, tapi tidak senunduk Ducati SF848. Itu lebih nunduk lagi, mukanya doang aja naked. Tapi stangnya itu menurut gua cukup rendah ya posisinya. Jadi kalian kalau lagi bawa, ditambah lagi jok dia, kalau kalian perhatikan, dia agak nurun ke bawah. Jadi posisi kalian akan seperti ini kalau riding. Torsinya udah nggak usah dibilang lagi, torsinya sadis banget. Ini dia cc sesungguhnya adalah 1048 cc, tapi disebutnya Giat 1000 Sugumi ya, 1000 cc tapi sesungguhnya cc nya 1048. Dan motor ini intinya
worth to buy. Kalau kalian suka torsi, dan bahkan ada beberapa teman gue bilang, ini 4 silinder tapi torsinya rasa 3 silinder. Katanya torsinya ngejambak banget. Dan bacot dari knalpotnya, karena knalpotnya kanan kiri dan 1000 cc, itu menggelegar banget. Keren, dan sudah dimodif. Harganya 309 juta tahun 2014 dan masih nego. Lalu kita pindah ke sebelah kanan. Sebelah kanan sini ada Jet 900 NIP 2017. Knalpotnya menggunakan M4. Lalu silencernya juga, headernya menggunakan titanium. Headernya menggunakan titanium. Di sini juga sudah ada frame slider, ada buat melindungin mesinnya ya. Tapi dia tidak menggunakan engine guard lagi. Gue akan kasih kalian dengar gimana suara dari knalpot M4. Oke, gue matiin dulu. Jet 900 ini kalau kalian ngikutin, brand new-nya harganya itu cuma di 220. Second-nya, kalian bisa cek sendiri. Gua nggak ngegoreng, barang ini bisa dibilang, ntar naik. Gua nggak ngejanjiin itu, karena kalian kalau hobi, istilah naik itu hanya poin aja, poin tambahan aja. Tapi ketika kalian pakai puas, itu poinnya, karena kalian beli motor itu bukan investasi, investasi itu di saham, menurut gua ya. Kalau gue di sini pedagang ya jelas, karena ini adalah bakul nasinya gue, jadi gue ya trading gitu, tapi berupa barang seperti ini. Oke, kita bahas. Balik lagi ke topik. Ini knalpotnya menggunakan M4. Tunggu, lupa. Kilometernya berapa? Sebentar. Kilometernya di sini berjalan di 8.200. Asli, kalau putaran uangnya gue balikin 100% full tanpa potongan. Gak usah khawatir, gak usah ketakutan. Jadi alangkah baiknya juga setelah kalian membeli, biasanya kita Jakarta Motorsport itu selalu memberikan waktu untuk kalian bisa general check up di Kawasaki resmi. Bila mana dalam 1 minggu, kalau ada indikasi seperti bekas banjir, fatal crash, itu accident ya, yang namanya motor udah tabrakan keguling-guling, itu namanya fatal crash. Lalu surat-surat palsu, kilometer palsu, kita akan pulangin duit kalian 100% full tanpa potongan. Nah, untuk Jet 900 ini, kalian juga kalau mau tahu lihat harganya, kalian bisa langsung klik aja. Sorry, gue akan cantumkan di bawah @jakartamotorsport.katalog. Jadi kita punya IG, itu ada IG pribadi, IG Jakarta Motorsport yang jualan, yang upload setiap stok yang masuk. Tapi ada juga supaya kalian lihat yang nggak berantakan, karena IG utama itu bercampur dengan konten, jadinya nggak tahu motor mana yang sudah sold, sudah ready, atau masih ready. Kalian bisa langsung klik juga @jakartamotorsports, ada S-nya, .katalog. Di situ ada foto motor yang ready di sana. Ketika sudah tidak ada, artinya ya sudah laku. Jadi kalau masih ada, artinya motor tersebut memang masih ready. Sold sama dengan delete. Jadi nggak usah takut, cek aja di jakartamotorsport.katalog. Oke? Nah, unit ini cukup banyak diminati. Kenapa? Karena jujur posisi ridingnya serta handlingnya tidak sekaku Sugomi. Itu menurut gua. Dan memang motor ini torsinya juga menurut gua cukup untuk gua. Nggak tahu ya, kalau kalian ada yang suka torsi gede, suka kebut-kebutan, mungkin Jet 900 ya jelas kurang dibanding Jet 1000 Sugomi. Jelas, ini secara size udah beda. Ini juga kakaknya gitu. Tapi Jet 900 itu menurut gua cukup untuk gua. Jadi posisi ridingnya, gua akan ceritain ke kalian sedikit. Stangnya lebih tinggi. Bodinya juga lebih ringan, bodinya lebih ringan dan lebih easy gitu. Di bawahnya lebih gampang buat belok-belok. Dibanding Sugomi. Sugomi lebih kenceng plus lebih berat. Ditanya lebih panas apa enggak, pasti lebih panas. Karena knalpotnya aja 2 terus 1000 cc. Oh, ini 900 cc. 948 kalau nggak salah ya. Kalau salah boleh koreksi di bawah. 948 cc. Jadi itulah Jet 900 dan ini Jet 1000 Sugomi. Oke, jadi buat kalian yang mau nanya-nanya lebih detail, bisa aja langsung kontak ke Jakarta Motorsport. IG-nya gue cantumin di deskripsi. Kalian bisa klik, di situ ada link tree-nya. Kalian bisa nanya-nanya sama admin kita. Mungkin kalau kalian nonton video ini 3 bulan lagi, ya pasti motor ini udah laku. Minimal kalian udah tahu di sini kita ada channel YouTube, dan kalian bisa lihat gitu
perbandingan kurang lebih gimana sih dari sudut pandang gua ya tentang kedua motor ini. Sisanya buat kalian yang mau kasih masukan, langsung aja komen di bawah. Misalnya mau tahu juga pajaknya dan lain-lain, komennya di bawah. Nanti gua akan bikin spesifik mengenai soal pajaknya misalnya ya. Atau enggak gimana sih mutasinya kalau dari, karena kan moge banyak banget yang dari luar kota. Karena kalian tahu sendiri ya, ini barunya itu susah banget. PPNBM atau yang disebut pajak penambahan nilai barang mewah, akhirnya masuknya itu motor seperti ini dibatasi. Akhirnya barangnya langka, demand-nya tinggi, supply-nya nggak ada, harganya melambung semua. Oke, mungkin sekian video gue kali ini. Biar nggak kepanjangan, sekali lagi, gue juga akan cantumkan ya nomornya di sini. Untuk mau nanya-nanya dengan admin kami, dengan Bro Andri atau dengan Kak Mir, langsung aja kontak di nomor di bawah ini. Oke, sekian video gue kali ini. Sampai jumpa guys di video selanjutnya. Thank you.